Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan guru Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Dito. Kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi sederhana pengolah nilai ijazah SD dengan hasil rata-rata nilai yang cukup akurat. Baik, kenapa saya mau memperkenalkan aplikasi ini? Karena setelah saya hitung di beberapa hasil aplikasi yang lain, nilai rata-rata desimalnya tidak sama dengan cara manual pakai kalkulator. Jadi berbeda nilai desimal di belakangnya, dua angka desimal di belakangnya dengan cara kalkulator. Bapak Ibu silahkan dicoba. Baik, sekarang kita lihat di tampilan aplikasinya. Bapak Ibu silahkan diedit dengan disesuaikan dengan identitas sekolahnya masing-masing. Yang ini bisa diedit sesuai dengan nama SD-nya masing-masing. Yang ini juga bisa diedit. Jika ada dua rombel bisa diedit A atau B. Kalau satu rombel cukup kelas 6 saja. Ini juga bisa diedit NIS, NISN, nomor peserta, NIK, nama siswa, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, nomor seri ijazahnya, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua disesuaikan dengan akte ya. Silahkan ini diisi, nanti saya akan kasih aplikasinya. Ini dalam keadaan kosong kecuali di baris pertama. Ini bisa diisi, artinya bisa diedit, kecuali yang ini kepala tabelnya tidak bisa diisi. Ada yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya dalam pengisian identitas ini kelas 6. Pertama, untuk NISN harus diketik tanda apostrof dulu di atasnya supaya tampil 00-nya. Yang kedua, dalam penulisan tanggal lahirnya untuk yang satu digit bisa diketik manual dengan cara membubuhkan apostrof di atasnya. Kenapa kalau tidak begitu? Karena bisa keluar 0 di awal, jadi keluarnya itu 09. Nah, jadi takutnya ke bawah nanti sampai ke penulisan ijazah. Dan yang ketiga adalah penulisan ini harus disesuaikan dengan DNT masing-masing, artinya harus bersusun berurutan secara abjad. Itu saja yang perlu diperhatikan. Sekarang lanjut ke sheet berikutnya, absen ke-1 dan ke-3. Nah, ini sheet berikutnya juga ada absen 4 sampai 6, absen 7 sampai 9, absen 10 sampai 12, terakhir sampai absen ke-21. Baik, kita lihat sheet berikutnya. Nah, ini sheet kedua berisi 3 nama, absen 1 sampai 3. Nah, ini udah otomatis nama-nama di atasnya. Adrian Suherli, ada Aisyah, ada Aldi Nugraha, sesuai dengan pengisian di data siswa tadi. Di data siswa ada absen ke-1 Adrian Aisyah Aldi Nugraha. Begitupun di sini otomatis langsung isi. Tinggal diisi di sininya kalau belum diisi. Anggap saja ini belum diisi.
tinggal dimasukkan dari kelas 4 semester 1 atau semester 7, KI 3 nya berapa, KI 4 nya berapa, dilanjut ke semester 2 atau semester 8 sampai ke semester 12 atau kelas 6 semester 2. Nah, di sini yang bisa Bapak Ibu edit mata pelajarannya adalah nomor 1. Nah, ini bila ada mata pelajaran di luar PAI, misalkan agama Kristen, agama Hindu atau apa. Nah, di sini mulok itu urutan dari angka 9 dan 10. Ya. Nah, ini bisa diedit semua. Tinggal Bapak Ibu pilih. Kecuali yang ini tidak bisa diedit. Soalnya yang absen kedua sampai ke 21 itu ngikut ke sini. Ya, misalkan ini muloknya apa? Anyaman. Singkat. Anyam. Enter. Yang lainnya ikut. Atau di sini Jawa, bahasa Jawa, enter. Nah, ikut ke bawah ya, dan seterusnya. Jadi tinggal diisi aja yang kosong ini, sedangkan jumlahnya tidak bisa diisi, udah otomatis rumus. Nah, ini rata-rata sesuai dengan peraturan itu dari semester 7 sampai semester 11 atau sampai kelas 6 semester 1. Nanti di sini akan otomatis merata-rata sendiri. Sebenarnya sudah cukup nih untuk satu siswa ini untuk mengisi satu belangko ijazah ya. Nah, di sini udah otomatis merata-rata, dan di sini rata-rata keseluruhan. Sebagai contoh, ini absen kedua Aisyah, sudah otomatis rata-rata. Muloknya cuman bahasa Sunda, sudah harus Sunda, sedangkan yang lainnya tidak ada. Jadi muloknya hanya 1 untuk Kabupaten Sukabumi. Nah, ini otomatis merata-rata ya Bapak Ibu. Untuk membuktikannya silahkan dicek dengan kalkulator. Nah, begitupun dengan absensi dari keempat ya, sampai ke-6, tinggal dipilih sheet yang ini. Nah, ini nanti kosong, harus dikosongkan sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing. Absen ke-7 sampai 9 sama ya. Ini mungkin ada siswa yang itu enggak mengumpulkan raport yang dulu pernah dibagikan atau lupa nyimpen, jadi gurunya hanya bisa merata-rata ini dari sini, dari kelas 4 semester 2. Atau kalau masih ada di laptop, silahkan dibuka, bisa dimasukkan. Ya, begitupun ini untuk absensi dari 10 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 18, 19 sampai 21. Nah, jadi untuk nama ini sudah diisi ya di sini di data siswa, jadi udah otomatis. Baik, sekarang sudah selesai memasukkan nilai-nilai dari semester 4 sampai, maksud saya dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, ini sudah penuh karena siswa saya sampai 19 orang, maka penuhnya sampai ke absen 19.
Sekarang kita lihat sheet berikutnya. Nah, di sini ada sheet kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2 sampai kelas 6 semester 2. Di sini Bapak Ibu tidak usah lagi menginput data lagi. Di sini hanya melihat rekapannya. Jadi kita bisa melihat rekapan data dari sini, dari nilai-nilai yang sudah kita masukkan. Nanti akan ketahuan siapa saja yang peringkat pertama dan sampai terakhir. Mari kita lihat di sheet kelas 4 semester 1. Nah, di sini udah masuk semua ya. Jadi satu lembar ini berisi dari seluruh siswa dan ada rekapannya dari semua mata pelajaran. Yang ini tidak diisi, jadi kosong. Tiap siswa mempunyai jumlah nilainya masing-masing di sini, juga rata-ratanya di sini, dan ini ranking peringkat berdasarkan jumlah nilai dari sini. Langsung ketahuan ya, peringkat pertama sampai terakhir. Otomatis yang terakhir nih yang kosong, peringkat ke 20. Di sini tidak bisa diedit ya, sudah otomatis. Jadi kita hanya bisa melihatnya saja, atau langsung mau di print juga gak apa-apa. Ini juga sama, kelas 4 semester 2 kurang lebih sama seperti tadi. Di sini ada fluktuasi rankingnya ketahuan, pencapaian nilainya juga ketahuan. Kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, kelas 6 semester 1, kelas 6 semester 2. Sekarang kita berlanjut ke sheet rata-rata rapot. Sheet rata-rata rapot ini rekapan dari rata-rata rapot atau nilai KI 3, KI 4 dari kelas 4 sampai kelas 6 semester 1, atau kalau kita lihat dari nilai ini, nilai yang warna biru ini. Nanti nilai-nilai yang warna biru ini semuanya akan kerekam di sini di rata-rata rapot. Mari kita lihat sheet rata-rata rapotnya. Nah, di sini. Nah, ini bisa diedit oleh Bapak Ibu semua. SD mana namanya? Kalau ini tidak bisa. Jadi yang bisa diedit cuma ini doang. Nah, saya khususkan untuk rata-rata rapot ini ada angka desimalnya, 2 angka desimal di belakangnya, karena sesuai aturan untuk ijazah ada angka desimal atau ada 2 angka desimal di belakangnya ya. Jadi ini rekapan rata-rata rapotnya. Satu lembar bisa untuk mengisi belangko ijazah seluruh siswa. Setelah rata-rata rapot selesai, sekarang kita berlanjut ke SKL. SKL atau surat kelulusan. Di sini ada 2 format, SKL 1, SKL 2, terakhir SKKB. Ya. Jadi Bapak Ibu dari sheet ini ya, dari sheet kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2,
berakhir ke SKKB ini tidak banyak lagi menginput ya. Jadi ini link rekapan dari inputan sebelumnya. Sekarang kita lihat SKL format yang pertama. Nah, seperti ini. Ini rekapan per siswa disertai dengan keterangan tulisannya. Ini bisa diedit, nama sekolah, alamat, ini juga bisa, atau yang ini saja yang mau diedit, dari daerah mana. Untuk mengurutkan ke atas dan ke bawah absen nama siswa, silahkan sini diklik atas bawah, ini otomatis berubah atas ke bawah. Ini kalau mau diganti bisa, tinggal di delete, ganti dengan yang baru. Misalkan Bapak Ibu sudah punya logo sekolahnya, tinggal di insert, cari gambarnya di mana, silahkan tempel di sini. Ini bisa diedit juga. Kalau ini tidak bisa, ini bisa diedit. Ini tidak bisa. Yang ini bisa diedit ya. Jadi milihnya yang ini, yang paling awal. Kalau di sini tidak bisa. Nah, di sini nih, di awalnya bisa. Terus yang bisa diedit lagi itu ini kotak pertama. Ini juga kotak pertama bisa diedit, langsung masukkan NIP kepala sekolahnya. Ini juga langsung bisa diedit di sini. Sedangkan yang lainnya tidak bisa diedit, sudah otomatis. Sekarang berlanjut ke SKL format yang kedua. Nah, kalau yang ini hanya yang keluarnya itu nilai rata-rata seluruh mata pelajaran, tapi disertai dengan keterangan dari sekolah berdasarkan peraturan menteri, berdasarkan dengan rapat dengan komite ya, dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Akhirnya disepakati bahwa siswa tersebut lulus dari sekolah yang bersangkutan. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, bisa diedit. Ini bisa diedit juga. Kalau jadi bisa di sini ya langsung, atau di sininya bisa. Alamatnya juga bisa. Nah, ini yang hitam ini untuk keterangan, untuk surat keterangan kelulusan tidak bisa diedit. Yang bisa diedit ini nomor SKL-nya. Ini juga bisa diedit. Tinggal diedit dari sini, bisa sampai Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Nah, ini bisa diedit. Sedangkan yang ini udah otomatis dari inputan sebelumnya. Di sini yang bisa diedit ini kotak yang pertama ya, jangan yang sebelah sini, ini tidak bisa. Jadi kotak yang pertama langsung masukkan SD mana. Ini juga kotak yang pertama untuk mengedit kepala sekolahnya. Ini kotak yang pertama untuk mengedit NIP kepala sekolah. Jadi ada bagian-bagian yang bisa diedit. Ini kalau beda daerah kabupaten bisa di delete, ganti lagi dengan gambar yang baru sesuai kabupatennya masing-masing, kabupaten atau kota. Terakhir adalah SKKB
SKKB juga kurang lebih sama dengan SKL sebelumnya. Ini bisa diedit, ini edit, ini edit, nomor SKKB nya bisa diedit, ini diedit, ini kotak di awalnya yang bisa diedit, yang ini tidak bisa. Jadi pertama kliknya jangan di sini atau di sini atau di sini atau di sini, tapi di sini di kotak awal baru bisa diedit. Lanjut. Nah, di sini juga jangan klik di sini, tidak bisa pilih ya, harus dipilih yang ini, kotak awal. Dua kotak awal nih bisa. Nah, ini yang kotak kecil awal, masukkan nama kepala sekolahnya. Ini juga, ini yang kotak kecil awal, masukkan nih kepala sekolahnya. Sudah selesai. Bapak Ibu silahkan nanti untuk mendapatkan aplikasinya download di deskripsi ya, di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Ditunggu saran membangunnya untuk saya, karena ini awal pertama saya bersuara di YouTube, istilahnya belajar. Silahkan bubuhkan saran dan komennya di bawah. Apa saja sih kekurangannya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga aplikasi sederhana ini bisa membantu Bapak Ibu di rumah sebelum ke penulisan ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.